Yo guys, Asus VivoBook 13 Slate OLED T3300. Kalau dilihat dari webnya, device ini dimarketkan sebagai PC/OLED TV. Jadi ya gue tanda kebayang lah ya kira-kira experience device ini bakalan seperti apa. Singkatnya sih ini adalah sebuah convertible screen-centric device yang mayoritas kegunaannya adalah buat entertainment. Klaim ini cukup berani ya, karena artinya Asus harus mendeliver sebuah layar yang bagus, kemudian experience content consumption-nya oke, dan juga mobilitas yang mumpuni. Gue Satish, and this is K2G. Kita lihat experience pemakaian Asus VivoBook 13 Slate OLED T3300. Gue melihat VivoBook 13 Slate OLED T3300 ini sebagai alternatif Surface lineup bagi kita yang berada di Indonesia. Seperti yang kalian tahu, Surface nggak dijual resmi di Indonesia. Feel serta kegunaan gue menggunakan Asus VivoBook 13 Slate OLED T3300 dengan menggunakan Surface mirip soalnya. Mostly entertainment, sisanya digunakan untuk computing ringan-ringan. Konsep bentuknya juga mirip. Convertible-nya datang dalam bentuk beberapa bagian yang bisa dilepas, dilipat untuk berbagai macam skenario penggunaan. Asus VivoBook 13 Slate OLED T3300 ini punya 3 part. Utamanya ada bagian tabletnya yang berisikan hardware utama seperti prosesor, baterai, RAM, dan lain-lain. Lalu ada bagian stand yang bisa nempel dengan tablet melalui mekanisme magnet. Terakhir, detachable keyboard yang juga menggunakan sistem magnetik dan contact pin. Ketika butuh tablet dalam keadaan berdiri, untuk nonton misalnya, kita tinggal nempelin bagian standnya ke belakang tablet. Walau awalnya ragu, ternyata magnetnya kuat untuk menopang tablet. Nggak cuma itu, engsel stand-nya juga solid banget dengan firm ngelock di berbagai angle dengan baik sehingga bisa menyesuaikan angle kita ketika konsumsi konten. Ketika kita butuh tablet ini berfungsi sebagai laptop, tinggal tempelin bagian keyboardnya yang juga secara firm ngelock dengan sistem pin dan magnet. Kalau perlu dibawa-bawa, semuanya nempel jadi satu kesatuan dan kita juga dikasih sleeve yang bagus dalam paket pembelian. Cukup simpel kan? Keyboardnya sendiri enak dipakai ngetik. Feedbacknya pas, nggak kayak beberapa keyboard tablet yang pernah gue coba dengan traveling distance yang cukup. Tapi saran gue, pakailah di permukaan yang rata. Karena kalau nggak, berhubung keyboardnya tipis dan lentur, pressure yang berlebih di salah satu sisi akan bisa bikin melengkung sementara dan bikin trackpad nggak bisa bekerja. Trackpadnya cukup luas, akurasinya pun oke, dan memberikan klik feedback yang bagus. Kalau ada kekurangan dari keseluruhan sistem kerja Asus VivoBook 13 Slate OLED T3300 ini adalah tiadanya Asus Pen 2.0 di dalam paket pembelian. Harus beli ekstra. Padahal mantep banget kan kalau ada, ya. Desain kece dengan build quality yang premium. Gue rasa ini hal pertama yang bisa menarik calon konsumennya. Warnanya serba hitam matte dengan aksen-aksen stylish futuristic light green. Baik dalam keadaan ketutup atau kebuka, gue suka bahasa desain keseluruhannya. Nyawa utama dari Asus VivoBook 13 Slate OLED T3300 yaitu bagian tabletnya tergolong compact untuk ukuran tablet 13 inch. Tipis pula, cuman 8 mm. Bezel-bezel di sekitar layarnya juga tergolong tipis. Ketika digunakan sebagai tablet, kekurangannya datang dari beratnya, sekitar 790 gram. Well, tetap sih ya, lebih ringan dibanding laptop convertible yang sistem lipat kan? Ini kan nggak perlu dibebani dengan keyboard ketika dipakai sebagai tablet. Bagian keyboardnya nggak punya port apapun, karena semua port dan speaker adanya di bodi utama yaitu tabletnya. Ada 2 port USB-C, tanpa Thunderbolt, 3,5 mm jack, dan micro SD card slot. Sementara untuk security, disediakan fingerprint sensor yang menyatu dengan power button. Akurasi dan kecepatannya bisa diandalkan. Setup quad speaker yang udah mendukung Dolby Atmos ini kenceng ya. Cuman secara kualitas audio terdengar biasa aja untuk sebuah device yang punya kegunaan utama untuk entertainment. Untungnya, secara jumlah dan peletakan, speakernya mampu memberikan feel imersif pas dipakai nonton. Buat kamera ada 2, di belakang 13 megapiksel dan di depan 5 megapiksel. Kualitas kamera belakangnya ya biasa aja ya, expected, secara ini kan tablet. Di kondisi good lighting, kalau misalnya urgent masih lebih dari cukup, tapi kalau buat kondisi yang udah cahayanya kurang, gue nggak begitu rekomendasikan buat kamera belakangnya.
Sedangkan untuk kamera depan, yang mana pastinya bakal berguna untuk video call atau online meeting, ya cukup oke lah dalam kondisi good lighting. Sedangkan untuk kualitas mic-nya masih sekedar cukup aja untuk online meeting, terutama setelah gua maksimalkan fitur yang berada di aplikasi MyAsus. Oh ya, di app MyAsus ini ada beberapa pengaturan ekstra untuk Asus VivoBook 13 Slate OLED T3300. Bintang lapangan dari Asus VivoBook 13 Slate OLED T3300 ini jelas layar OLED berukuran 13,3 inch, berresolusi Full HD 1080p dengan rasio 16:9, brightness up to 550 nits dan mendukung 100% DCI-P3. Lalu Pantone Validation, Dolby Vision serta VESA Display HDR500 True Black. By spec, jelas kok, ini memang device yang benar-benar diutamakan buat konsumsi konten. Ketika dipakai nonton, kita bisa experience warna hitam pekat dan saturasi warna ala layar OLED. Ketajamannya pun menurut gue cukup oke ya untuk kegunaan yang satu ini. Untuk kegunaan lain ya so-so aja. Untuk nonton, di mana konsepnya kita melihat layar dengan jarak yang cukup jauh dari layar serta gambar yang bergerak terus, detail layarnya benar-benar berasa cukup. Namun, ketika kita menggunakan Asus VivoBook 13 Slate OLED T3300 ini untuk kerja text-based atau foto editing misalnya, resolusi Full HD di layar 13 inch di tahun 2022 berasa sedikit ketinggalan. Untuk brightness-nya juga, walaupun by spec terlihat tinggi, sepertinya itu hitungan peak brightness di titik tertentu, karena dipakai di situasi semi outdoor pun masih kurang terang. Ngomong-ngomong soal kerja, dengan Intel Pentium Silver N6000 prosesor dan RAM 8GB, performa Asus VivoBook 13 Slate OLED T3300 bisa diandalkan. Namun dengan catatan, kita nggak bisa treat ini seperti full-sized laptop. Karena kelas prosesor ini berada di segmen low power yang dulu ditempati oleh Intel Atom. Contohnya, membuka multiple tabs di browser, kalau di atas 10 gue udah bisa ngerasain micro slowdown ketika switching tabs. Lalu ketika pilih aplikasi yang digunakan juga ya tahu diri aja lah. Gue mentok-mentok ngedit Lightroom dan Photoshop di sini. Masih kuat kok asal aplikasi di background nggak kebanyakan yang nyala. Lalu kalau butuh video editing ringan, masih bisa asal nggak ngarep aplikasi editing profesional seperti Premiere maupun Resolve. App kayak Clipify gitu masih bisa dipakai ngedit Full HD, walau kalau dikasih efek dikit aja udah nggak smooth previewnya. Skenario penggunaan gue mayoritas di VivoBook Slate ini adalah kerja yang work-based atau spreadsheet ketika lagi mobile. Lebih dari cukup kok performanya. Oh ya, buat internal storage-nya 256GB M2 NVMe. Nggak lupa, device ini sudah datang dengan Windows 11 Home pre-install. Untuk ketahanan baterainya, dipakai mayoritas buat ngetik, browsing, dan media consumption, rata-rata bisa bertahan 8-10 jam. Ya, just oke lah. Kalau habis ngecas, kira-kira setengah jam bisa dapat 50-60%. Oke, itu adalah Asus VivoBook 13 Slate OLED T3300. Pasti kalian pada penasaran ya, buat siapa sih convertible laptop / tablet yang satu ini? Menurut gue, laptop ini cocok buat kalian yang mencari sebuah device untuk kebutuhan content consumption, karena mempunyai layar OLED yang memanjakan mata. Dan di saat yang sama, masih butuh sebuah device juga yang bisa menjalankan full-fledged PC OS yang juga support aplikasi-aplikasi PC yang kalian butuhkan. Ya emang sih, tablet Android maupun iOS ketika ditandem dengan keyboard cover juga bisa menjadi pilihan. Namun kan so far belum bisa jalanin PC version yang lebih lengkap dan powerful. Contohnya kayak aplikasi-aplikasi Photoshop maupun Lightroom. Tentunya, gue berharap Asus VivoBook 13 Slate OLED T3300 ini punya raw performance yang lebih. Namun dengan harga 8 jutaan dan segala nilai plus yang ditawarkan, sepertinya hal tersebut masih menjadi trade-off yang harus jadi bahan pertimbangan. Sekedar tips, kalau beli laptopnya di Asus Online Store, bakalan dapat special price dan bonus headset. Kemudian, di platform yang sama, akan segera hadir varian kolaborasi device ini dengan artis Colbert dan juga Steve Harrington. Menarik nih, semua detail gue taruh di deskripsi ya, cek aja. Oke, sekian aja video kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!